Halo Sobat Klik Pajak, di video kali ini saya akan memperkenalkan fitur dari Klik Pajak yang akan memudahkan Anda untuk melakukan pengisian SPT tahunan badan beserta pelaporannya. Jadi di fitur ini kita tidak usah melakukan unduh dan install aplikasi perpajakannya, sehingga akan menjauhkan kita dari hal-hal yang membingungkan seperti gagal install ataupun perangkat yang tidak mendukung untuk aplikasi perpajakannya. Fitur ini akan sangat memudahkan kita di zaman yang serba canggih ini, apalagi untuk beberapa yang masih WFH loh. Nah, sebelum masuk ke videonya, di sini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan fitur ini ya, yaitu akun Klik Pajak yang sudah Anda buat dengan data NPWP wajib pajaknya tersebut, e-sertifikat atau sertifikat elektronik, data pendukung seperti laporan keuangan, dokumen lampiran lainnya, dan lain-lain. Kita langsung aja yuk ke videonya. Di sini saya sudah masuk di akun Klik Pajaknya yang dimana sudah saya buatkan ya. Jadi di sini saya sudah buat akun Klik Pajak dengan NPWP company saya. Langsung kita klik aja menu lapor pajak ya untuk lanjut ke tutorialnya. Setelah itu kita pilih SPT tahunan badan. Kita tunggu sebentar, lalu kita akan diarahkan ke halaman daftar ISPT 1771, yang dimana ini adalah form untuk daftar ISPT tahunan badan di Klik Pajak ya, dengan cara isikan data perusahaannya, penandatangan SPT-nya, dan sertifikat elektronik dengan benar ya. Kita langsung isikan aja form daftar ISPT 1771-nya. Kita mulai dari tanggal pengukuhan, setelah itu lanjut ke kode pos, lanjut ke nomor telepon. Lalu di samping nomor telepon ini ada FAX atau faxnya, kita isikan juga. Oke, lalu lanjut ke jenis usaha kita. Di sini usaha saya adalah perdagangan alat berat. Oke, lanjut ke KLU atau klasifikasi lapangan usaha, kita isikan. Setelah itu lanjut ke tahun buku. Di sini tahun bukunya per tahun, jadi dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Lalu jenis wajib pajaknya diisikan. Oke, lalu lanjut ke negara domisili, kantor pusatnya. Setelah itu lanjut ke pejabat pendatangannya ya. Di sini kita isikan NPWP si pendatangannya. Oke. Lalu isikan nama penandatangannya. Oke, lanjut ke kuasa penandatangannya ya. Isikan NPWP si kuasa penandatangannya. Oke. Setelah itu isikan nama kuasa penandatangannya. Oke, jika sudah kita lanjut ke informasi tentang sertifikat. Di sini yang saya mention dari awal ya. Kita inputkan si sertifikat elektroniknya harus sesuai dengan NPWP yang terdaftar, lalu isikan password-nya dan checklist. Setelah itu klik button simpan. Setelah kita masuk pada halaman onboarding ini, bisa kita baca info-info singkat mengenai form 1771-nya. Sambil kita next ya pada halaman berikutnya, lalu kita klik button mulai sekarang. Setelah itu kita akan masuk pada halaman SPT 1771. Setelah kita lakukan pengisian form untuk daftar ISPT tahunan badan di Klik Pajak, kita langsung aja yuk ke cara gimana sih menggunakan fiturnya. Dengan cara kita klik menu lapor pajak, setelah itu pilih SPT tahunan badan ya. Sampai pada halaman SPT 1771-nya, langsung kita klik button buat SPT. Lalu akan muncul pop-up buat SPT, kita isikan tahun pajaknya, minimal yaitu tahun 2016 ya. Lalu statusnya normal atau pembetulan. Kalau pembetulan keberapa gitu ya, kita isikan. Lalu kita klik button simpan. Tersimpan ya SPT 1771-nya, lalu kita akan diarahkan ke halaman laporan keuangan. Setelah kita klik simpan pada pop-up buat SPT, kita akan masuk ke detail SPT pada laporan keuangan. Lalu kita isikan saja untuk jenis laporan keuangannya, sesuai dengan perusahaan masing-masing ya. Jika sudah, kita akan diarahkan untuk pengisian raca aktifanya. Di sini saya akan mengisikan nilai kas dan setara kasnya. Oke, setelah itu jika ada nilai investasi sementara maka diinputkan juga di sini. Setelah itu kita isikan juga untuk piutang usaha pihak ketiga jika ada. Jika tidak bisa dilewati. Saya juga akan mengisikan untuk persediaannya.
Lalu di sini saya akan mengisi untuk aktiva tetap lainnya. Setelah itu mengisi juga untuk dikurangi akumulasi penyusutannya. Jika sudah, nanti akan ada totalan secara otomatis pada bagian jumlah aktiva ya. Jika sudah, kita klik simpan. Laporan keuangan neraca aktiva telah tersimpan ya. Kita lanjut ke neraca kewajiban. Setelah selesai mengisi laporan keuangan pada bagian neraca aktiva, saya akan masuk ke neraca kewajiban. Kita klik aja neraca kewajibannya. Oke, akan muncul untuk kolom-kolomnya untuk neraca kewajiban. Di sini saya akan isikan untuk nilai hutang pajak. Jika sudah, di sini saya akan mengisikan untuk modal saham. Oke, setelah itu saya akan isikan untuk laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Oke, dan di sini saya akan isikan juga untuk laba ditahan tahun ini. Jika sudah diinputkan seluruhnya, kita lihat jumlah kewajiban dan ekuitasnya. Jika sesuai, kita klik simpan. Setelah selesai dengan bagian neraca kewajiban, di sini saya akan lanjut untuk laba atau rugi. Langsung kita klik aja laba atau rugi. Setelah itu kita akan sampai pada halaman laporan keuangan bagian laba atau rugi ya. Langsung kita inputkan aja data-data kita. Saya akan mulai dari penjualan bersih. Dilanjut pada pembelian. Setelah itu dilanjut pada saldo barang dagangan awal dan saldo barang dagangan akhir. Maka untuk poin 5 dan poin 6 akan didapatkan perhitungan secara otomatis ya. Untuk poin 5 ini didapatkan dari poin 2 ditambah poin 3 dikurangi poin 4 ya. Dan untuk poin 6 laba kotor itu didapatkan dari poin 1 dikurangi poin 5, seperti itu. Lalu saya akan lanjut mengisi pada bagian poin 8 ya, beban umum dan administrasi. Jika Anda ada beban penjualan bisa ditambahkan juga. Seperti itu, maka akan didapatkan laba usahanya. Lanjut, di sini saya akan mengisikan pada poin 10 penghasilan atau beban lain. Jika Anda tidak ada data ini, tidak usah diinputkan ya, tetapi jika ada maka diinputkan. Dan poin 11 bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi. Maka akan didapatkan poin 12 ya, laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Bisa dilihat ini dari poin 9 ditambah poin 10 ditambah poin 11. Maka didapatkan poin 12 laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Dilanjut lagi, di sini saya akan isikan poin 13, beban manfaat pajak penghasilan ya. Jika Anda tidak ada, bisa dilewati. Jika ada, boleh ditambahkan. Lalu akan terisi laba rugi dari aktivitas normalnya. Dari poin 12 dikurangi poin 13. Lalu saya akan mengisikan pada bagian poin 15 pos luar biasa. Jika Anda tidak ada, bisa dilewati ya. Maka poin 16 akan terhitung secara otomatis juga. Dan yang terakhir di sini saya akan inputkan juga untuk poin 17, hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan. Maka akan didapatkan poin 18, laba bersihnya. Jika sudah, langsung klik button simpan saja ya. Setelah selesai melakukan penginputan pada laporan keuangannya, kita bisa lanjut ke lampiran khusus ya. Untuk melihat bagian dari lampiran khususnya, kita klik lampiran khusus di pojok kanan, lalu akan muncul bagian-bagian dari lampiran khususnya. Di sini saya akan coba dari lampiran khusus 1A. Untuk lampiran khusus 1A ini terdapat dua tabel, yaitu tabel penyusutan fiskal dan daftar amortisasi fiskal. Saya akan isikan untuk daftar penyusutan fiskalnya terlebih dahulu ya. Kita klik tambah data. Setelah itu di sini saya akan pilih jenis hartanya, harta berwujud. Lalu kelompok hartanya, kelompok 1. Nama harta di sini saya inputkan 5 komputer. Setelah itu bulan dan tahun perolehannya diisikan juga. Lalu metode penyusutan komersialnya diisikan dan metode penyusutan fiskalnya juga diisikan. Setelah itu harga perolehannya kita inputkan juga. Untuk nilai sisa buku fiskal dan penyusutan fiskal tahun ini akan secara otomatis ya. Lalu untuk catatannya di sini komputer, kantor. Lalu kita klik button simpan. Lalu jika ada harta yang perlu ditambahkan lagi, bisa klik button tambah data di pojok kiri atas. Setelah itu kita inputkan lagi hartanya seperti biasa ya, jenis harta, lalu kelompok hartanya. Di sini nama harta juga kita inputkan seperti harta di awal tadi.
bulan dan tahun perolehannya. Setelah itu ada penyusutan komersial, lalu penyusutan fiskalnya juga, dan jangan lupa isikan harga perolehan. Jika ada catatan bisa ditambahkan, jika tidak ada bisa dilewati, lalu jangan lupa untuk klik simpan ya. Begitupun selanjutnya ya, jika ada data harta lagi bisa klik tambah data, lalu kita isikan lagi. Sini jenis hartanya, lalu kelompok hartanya, termasuk kelompok berapa, lalu nama hartanya. Setelah itu bisa langsung ke bulan dan tahun perolehannya. Oke, lalu ke metode penyusutan lagi, ini yang komersial, lalu yang fiskalnya juga. Setelah itu isikan harga perolehannya. Oke, lalu jika ada catatan bisa ditambahkan, kalau tidak ada bisa langsung klik button simpan agar hartanya tersimpan ya di sini. Kita bisa scroll ke arah kanan untuk melihat data-datanya. Jika ada yang dihapus bisa klik tempat sampah, kalau tidak bisa klik button simpan. Dilanjut ke lampiran-lampiran, untuk urutan pengisian lampiran ini dimulai dari lampiran 6 jika ada, dilanjut ke lampiran 5, dilanjut ke lampiran 4 dan seterusnya sampai lampiran 1, karena ada beberapa data di lampiran 1 yang akan terisi otomatis dari lampiran-lampiran yang lain seperti pada lampiran di lampiran bagian 2 ya. Kita pilih aja untuk lampiran-lampirannya, karena data saya dimulai dari lampiran 5, maka saya akan klik untuk lampiran 5. Langsung klik tambah data, kita tambahkan data untuk pemegang saham atau pemilik modalnya ya. Kita isikan nama, lalu alamat si pemegang sahamnya, lalu NPWP pemegang sahamnya. Oh ya, untuk data atau nama pemegang sahamnya yang pernah kita inputkan di daftar pemegang saham ini akan secara otomatis terhistoris ya. Oke, kita inputkan juga jumlah modal di store oleh pemegang sahamnya. Untuk persentase modal di store secara otomatis terisi. Lalu jika tidak ada dividen kita ketikkan 0 saja. Lalu kita tambah data lagi untuk daftar pemegang sahamnya ya. Isikan seperti pertama ya tadi. Nama, lalu alamatnya. Setelah itu NPWP pemegang sahamnya. Lalu inputkan untuk jumlah modal di store oleh pemegang sahamnya. Langsung scroll ke kanan. Jika tidak dividen, langsung diketik 0 aja. Jika ada daftar pemegang saham lain, langsung klik tambah data di sini. Inputkan lagi datanya sesuai yang kita miliki. Kita lanjut ke bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris ya. Langsung kita klik tambah data. Lalu kita inputkan data-datanya. Seperti nama, lalu alamat, lalu NPWP-nya. Setelah NPWP, isikan jabatannya ya. Langsung kita scroll ke kanan aja. Lalu kita klik tambah data lagi untuk menambah daftar susunan pengurus dan komisarisnya. Oke, nama, lalu alamat. Setelah itu NPWP-nya. Setelah NPWP-nya yaitu jabatannya. Kita klik tambah data lagi untuk menambah susunan pengurusnya. Kita isikan nama, alamatnya lagi. Setelah itu NPWP-nya. Yang terakhir adalah jabatannya. Oke, jika sudah langsung kita klik simpan aja ya, jika sudah semuanya. Kita inputkan agar tersimpan. Di sini saya akan lanjut ke lampiran 4. Lampiran 4 halaman 1 bagian A adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Saya akan isikan sesuai data saya, bunga deposito, lalu isikan juga tarifnya. Maka untuk PPh terutangnya akan secara otomatis terhitung ya. Jika ada data lain bisa diinputkan juga. Jika tidak ada bisa langsung klik simpan saja. Lanjut ke lampiran 4 halaman 2, langsung kita klik aja. Di bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Lalu kita inputkan aja sesuai data kita. Jika tidak ada nilai lain langsung kita
klik button simpan agar tersimpan ya. Kita lanjut ke lampiran 3. Untuk lampiran 3 ini adalah kredit pajak belum ditambahkan. Jadi untuk tambah, kita klik tambah data. Lalu akan muncul pop-up-nya, kita isikan jenis PPh atau dipotong di punggutnya. Setelah itu isikan NPWP pemotongnya atau pemungut pajaknya. Oke. Setelah itu kita isikan untuk nama pemotong atau pemungut pajaknya. Tadi NPWP-nya, sekarang namanya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke alamat pemotongnya ya, di sini. Oke, kita pilih jenis penghasilannya. Di sini penghasilannya adalah dari membeli barang oleh bendarawan. Lalu isikan nilai objek pemotongnya, berapa? 50 juta saya isikan. Lalu PPh dipotong atau dipungutnya. Karena untuk PPh pasal 22 ini 1,5%, jadi 50 juta dikali 1,5% ya, hasilnya 750. Lalu isikan juga untuk nomor bukti potong atau pungutnya, sesuai datanya ya. Kita inputkan sesuai data-data kita di sini. Jika sudah diinputkan untuk nomor bukti potong, kita lanjut ke tanggal bukti potong atau pungut atau store-nya. Oke. Jika di datanya sudah selesai, bisa langsung kita klik simpan, tapi kalau ada kode MAP bisa ditambah ya. Oke, jika ada tambah datanya lagi, kita bisa klik tambah. Kalau tidak ada, bisa kita cek lagi, lalu klik simpan ya, karena untuk jumlah totalnya itu sudah otomatis diklik pajak. Kita lanjut ke lampiran 2 aja ya, langsung kita klik lampiran 2. Pada lampiran 2 ini terdapat harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya di luar usaha. Langsung kita inputkan aja data kita di sini ya. Oke, lalu saya akan inputkan untuk poin 2 bagian biaya usaha lainnya. Di sini kita tinggal inputkan saja ya data-data yang kita miliki ya, sesuai dengan lampirannya. Kita inputkan seluruh lampiran 2 kita di SPT Klik Pajak ini. Kita juga tidak perlu memusingkan untuk totalannya, total hitungannya, nanti akan dihitungkan oleh Klik Pajak juga kok, seperti itu. Di sini kita tinggal inputkan sesuai dengan datanya saja. Jika ada biaya di luar usaha lainnya, bisa diinputkan juga. Oke. Oke, bisa kita scroll ke kanan. Di sini ada jumlah ya. Jumlah dari 3, 4, plus 5. Jika sudah, langsung klik button simpan agar tersimpan ya data-datanya ya. Seperti itu. Kita lanjut ke lampiran 1, langsung kita klik aja lampiran 1 dan isikan data-data yang kita miliki. Ini saya akan isi untuk peredaran usaha, lalu harga pokok penjualannya, jika ada biaya usaha lainnya bisa diinputkan juga. Oke, maka penghasilan neto dari usaha akan didapatkan ya secara otomatis. Perhitungannya ini didapatkan dari 1A atau peredaran usaha dikurangi 1B, harga pokok penjualan dikurangi 1C, biaya usaha lainnya ya, maka akan didapatkan nilai penghasilan neto dari usaha. Lalu kita lanjut ke poin E, jika ada, kita inputkan penghasilan dari luar usaha, jika tidak ada bisa dilewati. Lalu saya akan menginputkan juga biaya dari luar usaha, maka akan didapatkan nilai secara otomatis untuk penghasilan neto dari luar usahanya. Dia didapatkan dari 1E, penghasilan dari luar usaha dikurangi 1F, biaya dari luar usaha, maka akan didapatkan penghasilan neto dari luar usaha. Begitupun juga dengan poin H, ini jumlah dari 1D, yaitu penghasilan neto dari usaha, ditambah 1G, penghasilan neto dari luar usaha, maka akan didapatkan jumlahnya ya. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang harus diinputkan, jangan lupa klik button simpan ya. Lanjut, saya akan isi di lampiran 1 halaman 2 ya. Di sini juga sama, kita inputkan aja data yang kita miliki. Oke, di sini saya akan isi untuk nomor 5C. Setelah itu, nomor 5E.
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Lanjut ke 5F, pajak penghasilan. Setelah itu saya akan isi 5H, sanksi administrasi. Jika sudah, nanti akan ada jumlahnya ya secara otomatis. Lalu jangan lupa klik button simpan agar tersimpan. Kita lanjut ke halaman 3. Di sini kita juga sama inputkan data yang kita miliki. Di sini saya akan menginputkan nilai untuk 6D. Langsung diinputkan saja di kolomnya. Oke, setelah itu nomor 6E akan ikut berubah ya. Begitupun di poin 8 atau nomor 8, kita klik simpan ya agar tersimpan datanya. Kita lanjut ke induk. Pada bagian induk pembukuan, diisi sesuai dengan pembukuan perusahaan Anda ya. Misalnya, apakah perusahaan dilakukan audit atau menggunakan konsultan pajak? Dalam contoh ini, perusahaan tidak diaudit dan tidak menggunakan konsultan pajak ya. Maka bisa dikosongkan saja halamannya lalu klik simpan. Lalu kita ke bagian AB. Pada bagian AB ini, beberapa value di halaman ini akan terisi secara otomatis ya. Misalnya nomor 1 akan terisi dari formulir lampiran 1 nomor 8. Jika sudah tidak ada yang diinputkan lagi, bisa klik button simpan. Lalu kita ke bagian CD. Di bagian CD bisa kita inputkan untuk data yang perlu kita inputkan, jika tidak bisa klik simpan ya. Tetapi, di sini sistem akan menghitung otomatis nilai pajak perusahaan. Dalam contoh ini terdapat PPh kurang bayar, maka perlu menginputkan tanggal bayar pajak tersebut dan detail surat setoran pajaknya ya. Oke, jika sudah langsung klik button simpan ya, agar tersimpan data yang telah kita inputkan ini. Lalu kita lanjut ke bagian EG. Pada bagian EG juga bisa kita inputkan data yang perlu kita inputkan, jika tidak kita klik button simpan. Oke, kita lanjut ke bagian H. Pada bagian H ini sudah terchecklist otomatis ya dari klik pajak untuk yang harus diisi. Di sini saya juga akan inputkan tanggal lapor SPT-nya ya. Jika sudah, kita klik button simpan. Maka untuk induk selesai ya untuk kita simpan semua datanya. Sebelum kita lakukan penginputan SSP-nya, di sini kita harus lakukan pembayaran pajaknya terlebih dahulu ya. Dan untuk mengetahui jumlah kurang bayarnya itu bagaimana, kita ke induk, lalu kita ke bagian CD. Setelah itu kita cek PPh kurang atau lebih bayarnya ya di sini. Lalu kita bayar. Jika sudah dibayar, bisa inputkan ke SSP atau surat setoran pajak dengan klik tambah data. Setelah itu kita masukkan saja tanggal setornya. Karena untuk kode akun pajak dan kode izin setorannya sudah terisi secara otomatis ya. Lalu kita inputkan NTPN-nya yang telah kita dapatkan dari hasil pembayaran tadi. Dan untuk nilainya ini diisikan kurang bayarnya ya. Jika sudah, langsung kita klik simpan saja. Lalu di sini bisa kita cek lagi apakah sudah sesuai. Jika sudah, langsung klik button simpan. Setelah data-datanya sudah kita inputkan seluruhnya ke SPT, kita lanjut ke pelaporannya ya. Untuk caranya kita langsung ke induk saja. Setelah ke induk, ada button lapor SPT, langsung kita klik saja. Lalu di sini kita akan diminta untuk upload file PDF nih, yang seperti saya mention di awal video ya. Ada laporan keuangan, ini wajib. Untuk penamaan filenya juga diperhatikan ya, ini LK atau laporan keuangan .pdf. Lalu untuk dokumen lampiran lainnya juga sama, jika sudah langsung centang saja agar bisa klik button lapor. Setelah kita berhasil melaporkan SPT-nya, di sini button lapor SPT akan berubah menjadi unduh BPE atau bukti penerimaan elektronik ya. Untuk mendownloadnya, langsung kita klik aja unduh BPE. Setelah itu akan muncul pop-up bukti penerimaan negara, langsung kita klik button unduh BPE-nya. Langsung kita buka filenya ya. Ini file PDF untuk bukti penerimaan elektroniknya. Ini sah dari DJP ya. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan penginputan SPT tahunan badannya, begitupun pelaporannya di klik pajak. Bisa kita lihat sangat mudah bukan? Lalu kapan sih batas lapor SPT tahunan badan 1771 ini? Untuk batas lapor SPT tahunan badan adalah paling lama
4 bulan setelah akhir tahun pajak ya, atau 30 April. Tapi sebaiknya jangan terlalu mepet dengan tanggal 30 April untuk menghindari adanya error ya, seperti itu. Jadi selain melakukan pembuatan SPT tahunan badannya, pelaporannya, di Klik Pajak juga bisa melakukan pembuatan ID billing sekaligus pembayarannya ya. Untuk melihat video tutorial fitur Klik Pajak yang lainnya, bisa langsung mengunjungi YouTube channel Klik Pajak by Makaari ya. Oke, sekian video kali ini, sampai bertemu di video lainnya. Bye!